那斗圣骨骸刚才的攻击，大家都看到了。不激活，不击败他，我们谁也别想跑掉。可悲。Situasi di aula utama semakin rumit. Untuk mendapatkan teknik keterampilan surgawi yang asli, Xiaoyan berhadapan dengan banyak orang sekaligus patung boneka batu. Setelah berhasil mengalihkan boneka batu, Xiaoyan punya kesempatan mendapatkan gulungan itu. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan berhasil meraih gulungan tersebut. Namun di sisi lain terlihat kekuatan spiritual Chen Tianan juga meraih gulungan itu. Chen Tianan mengincar Xiaoyan untuk balas dendam setelah anaknya tewas di tangan Xiaoyan. Kejadian itu ada sebabnya. Xiaoyan secara terpaksa menyingkirkan anak Chen Tianan dikarenakan anaknya sangat serius membunuh Xiaoyan. Pertarungan keduanya tidak terhindarkan. Mata Xiaoyan menatap dengan serius dan mengatakan jika Chen Tianan punya nyali pergi ke istana jiwa. Untuk mengatasi Chen Tianan, Xiaoyan mengeluarkan boneka roh. Melihat gulungan telah terlepas, Xiaoyan meminta boneka roh mengatasi Chen Tianan. Dirinya akan mengincar gulungan tersebut. Pertarungan dengan boneka roh begitu sengit. Chen Tianan merasakan boneka Xiaoyan di tingkat dosun. Terlihat Chen Tianan kewalahan menghadapi boneka Xiaoyan. Setelah mendapatkan gulungan itu, Xiaoyan mengira gulungan tersebut bukan gulungan keterampilan surgawi. Seketika mata Xiaoyan tertuju pada Chen Tianan yang akan melarikan diri. Xiaoyan tidak akan membiarkan Chen Tianan bisa pergi begitu saja. Namun Chen Tianan menganggap Xiaoyan hanya mengandalkan boneka rohnya. Chen Tianan juga merendahkan Xiaoyan bahwa kekuatan dosun bintang 1 tidak punya kultivasi untuk melawan dirinya. Mendengar hal itu, bagi Xiaoyan tidak akan takut menghadapi Chen Tianan. Kemudian Xiaoyan menarik kembali bonekanya. Kali ini Xiaoyan sangat serius membungkam mulut Chen Tianan. 虽然你的激将法很拙劣，但我很。 Pertarungan mereka begitu sengit. Terlihat Chen Tianan sudah babak belur. Namun Xiaoyan tidak memberikan belas kasihan dan kesempatan Xiaoyan untuk balas dendam. Setelah berhasil mengatasi Chen Tianan, Xiaoyan kembali bertemu dengan teman-temannya. Xiaozi memberikan informasi bahwa sangat sulit untuk membunuh semua boneka batu tersebut. Untungnya mereka tidak memiliki jiwa. Atas hal itu memudahkan untuk mengalihkan perhatian boneka batu. Saat ini hanya tersisa 3 gulungan yang belum dimiliki. Kemudian Qinlin mempertanyakan pada Xiaoyan apa perlu mengambil tindakan. Bagi Zizan hal itu tidak penting. Ia khawatir jika mereka tidak kebagian akan membuat kehilangan akal. Tampak jelas bahwa pavilion Fengli serta kekuatan besar seperti lembah api dan klan Peonik setan langit semua telah mendapatkan harta berharga. Diperkirakan mereka tidak melakukan tindakan yang lain. Setelah Xiaoyan mendapatkan salah satu gulungan itu, menurut Xiaoyan 10 gulungan tersebut hanya memiliki teknik bertarung biasa, bukan teknik bertarung surgawi. Mendengar hal itu, teman-teman Xiaoyan seketika terkejut. Xiaozi menyimpulkan bahwa pemilik relik tersebut sangat licik. Xiaoyan khawatir orang-orang istana jiwa telah mengetahui misteri di aula utama. Tampak orang-orang istana jiwa mengincar kerangka doseng. Terlihat Zaixing bersama pengawalnya mendekat di segel kerangka doseng yang berada di tengah-tengah aula. Zaixing meminta pengawalnya untuk mengatasi boneka batu. Dirinya terlihat akan mendekat di kerangka tersebut. Seketika kerangka doseng terlepas dari segelnya.
Melihat wujud kerangka doseng, Zai Xing berjalan mendekatinya. Namun hal yang tidak terduga bahwa kerangka doseng telah sepenuhnya terbangun. Kerangka doseng mendeteksi keberadaan Zai Xing. Kemudian kerangka itu mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Bahkan jalur spesial Zai Xing tidak dapat menghindari kekuatan mengerikan itu. Masalah tidak berhenti di situ. Di saat Zai Xing mendekati kerangka doseng, kekuatan mengerikan itu merusak topeng milik Zai Xing. Yang lebih buruk lagi, tangan Zai Xing terluka terkena kekuatan itu, yang membuat darah Zai Xing menetes di kerangka tersebut. Atas kejadian itu membuat kerangka doseng semakin mengerikan, membuat banyak orang khawatir dengan keselamatannya. Tampak kerangka doseng mengeluarkan gelombang suara yang sangat dahsyat, membuat beberapa orang musnah terkena gelombang mengerikan itu. Para pemimpin fraksi mengeluarkan kekuatan pelindung untuk melindungi dari gelombang suara kerangka doseng. Hanya dengan gelombang suara beberapa saat dapat membunuh Dosun secara instan. Setelah kejadian itu memang pantas serangan seorang master doseng sangat mengerikan. Tanzhen tampak serius mempertanyakan Zai Xing apa yang telah diperbuat, membuat kerangka doseng menjadi sangat mengerikan. Menurut Zai Xing, semua orang telah dirugikan oleh serangan tersebut. Orang-orang kuat dari Istana Jiwa juga telah mati. Hal yang terpenting memikirkan cara meninggalkan tempat tersebut. Bagi Xiaoyan, kejadian tersebut disebabkan oleh darah Zai Xing menetes di kerangka itu. Jika tanpa sebab tidak mungkin kerangka doseng bisa terbangun. Mengetahui hal itu, pandangan semua orang tertuju pada Zai Xing, meminta pertanggungjawaban setelah ulahnya merugikan banyak orang. Di saat situasi sedang memanas, Zai Xing mengakui bahwa dirinya sudah bertindak gegabah. Namun untuk sekarang bukan saatnya menyalahkan. Semua orang baru saja melihat serangan kerangka tulang doseng itu. Zai Xing khawatir dengan kekuatan semua orang belum cukup mengatasi serangan kerangka tersebut. Setelah kejadian tadi, Xiaoyan memprediksi bahwa Zai Xing tidak akan bertarung sekuat tenaga tanpa alasan. Di balik kerangka doseng mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Tanzhen mengatakan bahwa kerangka itu sangat mengerikan saat terbangun. Jika gelombang suara itu datang lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Serangan kerangka doseng membuat banyak orang telah tewas. Atas kejadian itu, beberapa orang tidak memperdulikan harta berharga. Yang terpenting menyelamatkan diri. Tanpa banyak mikir, beberapa orang mencoba meninggalkan tempat tersebut. Di saat waktu yang bersamaan, kerangka itu terbangun membunuh orang-orang yang meninggalkan tempat tersebut. Situasi semakin mengerikan. Mereka yang tersisa tidak ada pilihan lain selain melawan. Kerangka itu menyerap darah orang-orang yang telah tewas. Setelah menyerap banyak darah, membuat kerangka itu semakin mengerikan dari sebelumnya. Zai Xing meminta semua orang jangan panik. Yang mengendalikan kerangka doseng hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh seseorang doseng. Tidaklah sulit untuk mengalahkannya jika semua orang bekerja sama. Kerangka itu terbangun disebabkan oleh kecerobohan Zai Xing. Maka dari itu Xiaoyan meminta Zai Xing bertindak terlebih dahulu. Tanzhen juga mengatakan hal yang sama, bahwa Zai Xing harus bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Terlihat semua orang tampak emosi padanya. Zai Xing tidak ada pilihan lain selain mengambil tindakan. Terlihat kerangka itu menyerap darah dan menjadi semakin kuat. Zai Xing didesak secepatnya untuk mengambil tindakan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa kerangka Doseng sangatlah mengerikan. Serangan Zai Xing tidak bisa menyentuh sedikit pun. Setiap kerangka itu matanya berkedip berwarna merah. Serangan apapun bisa diatasi dengan mudah. Zai Xing keteteran menghadapi serangan kerangka itu dan meminta semua orang bertindak bekerja sama mengalahkan kerangka Doseng. Tetua klan Peonik meminta keluarga lembah api, lembah sungai, dan juga pavilion bintang jatuh sebelum bekerja sama bertindak mengalahkan kerangka Doseng. Tetua meminta untuk membahas kerangka Doseng terlebih dahulu. Mendengar hal itu, menurut Xiaoyan bahwa tetua itu menyeretnya ke dalam permainannya. Karena tetua takut dengan Xiaoyan akan mempunyai kekuatan cadangan. Xiaoyi menyadari bahwa tetua itu memiliki niat buruk. Atas hal itu dirinya akan menemani Xiaoyan menghadapi kerangka Doseng. Bagi Xiaoyan tidak perlu dikhawatirkan, kekuatannya mampu melindungi dirinya sendiri. Xiaoyan juga mengatakan untuk pergi terlebih dahulu. Seketika kerangka Doseng mengeluarkan kekuatan bola emas yang cukup dahsyat. Melihat itu, perwakilan keempat fraksi terkuat bekerja sama menahan serangan tersebut. Zai Xing bersama keempat orang bekerja sama mengalahkan kerangka Doseng. Mereka mengerahkan semua kekuatannya. Gabungan kekuatan semua orang belum mampu mengalahkan kerangka tersebut. Saat itu Xiaoyan melihat teknik keterampilan surgawi bersembunyi di dalam kerangka itu. Setelah mengetahui keberadaan teknik yang asli, Xiaoyan tidak heran Zai Xing bersikeras menyerang kerangka Doseng. Keberadaan harta karun sesungguhnya berada di kerangka itu. Xiaoyan melihat Zai Xing belum menemukan rahasia kerangka Doseng. Situasi semakin mencengkam. Kerangka Doseng bangun kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Terlihat kerangka itu menyiapkan keterampilan bertarung. Atas hal itu semua orang berusaha bergegas pergi secepatnya dari tempat itu. Situasi semakin genting. Kekuatan mengerikan itu menyerap semua orang. Situasi semakin kacau. Terlihat Xiaoyan menyelamatkan Zizan, membuat Xiaoyan hampir terserap kekuatan mengerikan itu. Untungnya ia memanfaatkan penguasa beratnya, menghindari serangan kerangka tersebut, dan memaksimalkan kekuatannya supaya bisa menghindari serangan itu. Tampak kekuatan kerangka Doseng sangatlah mengerikan. Orang-orang yang terserap ke dalam serangan itu dibuat hancur tak tersisa, membuat ledakan yang sangat dahsyat.